Selamat datang kembali di channel kami. Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas, sebuah pertemuan di Tianjin, China, mungkin menjadi salah satu momen paling signifikan dalam dekade ini. Konferensi tingkat tinggi atau KTT Shanghai Cooperation Organization, SCO, bukan hanya forum biasa. Di sana, para pemimpin negara-negara kuat berkumpul, dan sebuah pesan jelas dikirimkan ke seluruh dunia. Sebuah blok kekuatan baru sedang terbentuk. Pusat perhatiannya adalah pertemuan bersejarah antara Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan Presiden China, Xi Jinping. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak hubungan kedua negara menegang akibat bentrokan mematikan di perbatasan Himalaya pada tahun 2020. Lalu, apa yang membuat pertemuan ini begitu penting? Mengapa kedua raksasa Asia ini, yang sebelumnya berseteru, kini mencari jalan untuk berdamai? Dan apa hubungannya dengan kebijakan Amerika Serikat yang baru-baru ini menargetkan India? Mari kita bedah tuntas. 7 tahun. Itulah waktu yang diperlukan bagi Narendra Modi untuk kembali mengunjungi China. Pertemuan ini adalah sinyal nyata bahwa kedua negara kini bergerak menuju pencairan hubungan. Dalam sambutan pembukanya, Modi menegaskan bahwa hubungan India dan China kini berada di jalur yang lebih bermakna, dengan suasana perbatasan yang lebih damai. Xi Jinping, menurut laporan media pemerintah China, membalas dengan pernyataan bahwa isu perbatasan tidak seharusnya mendefinisikan keseluruhan hubungan kedua negara. Ini adalah perubahan narasi yang sangat drastis. Xi bahkan menambahkan bahwa India dan China adalah mitra, bukan pesaing, dan keduanya mewakili peluang pembangunan, bukan ancaman. Lalu, mengapa perubahan ini terjadi begitu cepat? Jawabannya mungkin tidak berada di Tianjin, melainkan di Washington. Pertemuan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif 50% terhadap produk India, sebagai hukuman karena India masih membeli minyak dari Rusia. Kebijakan ini, menurut sejumlah analis, secara tidak sengaja mendorong India, yang selama ini menjadi mitra strategis Amerika Serikat, semakin mendekat ke China. Modi bukanlah satu-satunya pemimpin yang bertemu sebelah Jinping. Di sela-sela KTT, Sebelas juga bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Media pemerintah Rusia menyiarkan video keduanya saling menyapa dengan hangat, sebuah simbol dari hubungan yang solid. Laporan media Cina menggambarkan hubungan mereka sebagai yang terbaik sepanjang sejarah, paling stabil, matang, dan signifikan secara strategis di antara negara-negara besar. Putin dan Sebelas Jinping sama-sama menegaskan penolakan mereka terhadap sanksi diskriminatif dari Barat. Pertemuan ini sangat penting bagi Rusia, yang ekonominya kini berada di ambang resesi akibat perang di Ukraina dan tekanan sanksi internasional. SCO menjadi forum vital bagi Moskow untuk memperkuat hubungan dengan Asia Tengah dan negara-negara lain yang menolak sanksi Barat. Kehadiran Putin di KTT ini, dan rencananya untuk bertemu Modi, menunjukkan bahwa sebuah blok kekuatan yang menentang hegemoni Barat sedang terbentuk. Kehadiran pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam parade militer di Beijing setelah KTT ini, semakin menegaskan arah aliansi ini. Pertemuan di Tianjin ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah SCO. Sebelas Jinping dalam pidatonya menekankan bahwa SCO kini memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Ia menegaskan bahwa SCO akan memainkan peran lebih besar dalam memperkuat persatuan, menggalang kekuatan Global South, dan melawan kebijakan unilateral. KTT ini berlangsung di tengah ketegangan perdagangan global akibat kebijakan tarif proteksionis yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Kebijakan ini secara tidak langsung memaksa banyak negara untuk mencari mitra dagang baru, dan SCO menawarkan alternatif yang sangat menarik. SCO bukan hanya forum keamanan. China memanfaatkannya untuk memperluas pengaruh ekonominya melalui inisiatif Belt and Road, sementara Rusia menggunakannya untuk menjaga hubungan politik dan militer. Di luar pertemuan utama, serangkaian pertemuan bilateral juga terjadi, menunjukkan semakin luasnya pengaruh China. China dan Turki membahas isu-isu seperti Gaza, perang di Ukraina, dan pembangunan kembali Suriah. China dan Azerbaijan sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis, terutama dalam hal rute transportasi Transkaspia dan kerjasama energi. China dan Armenia juga meningkatkan status hubungan mereka, sepakat untuk memperdalam kolaborasi Belt and Road. Apa yang bisa kita simpulkan dari KTT SCO ini? Pertama, pertemuan ini menandai pergeseran signifikan dalam hubungan India dan China. Jika sebelumnya mereka adalah rival yang saling curiga,
Kini mereka melihat perlunya kerja sama strategis, terutama setelah India merasa dikhianati oleh kebijakan tarif AS. Kedua, KTT ini adalah bukti nyata bahwa SCO sedang bertransformasi dari forum regional menjadi sebuah blok kekuatan global yang menentang pengaruh Barat. Narasi Global South yang diusung oleh 11 Jinping adalah upaya untuk mengumpulkan kekuatan kolektif negara-negara berkembang melawan kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai bentuk hegemoni. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah KTT SCO ini benar-benar menandai dimulainya perang dingin baru? Dan apakah kebijakan AS justru akan mempercepat kelahiran blok kekuatan baru ini?